Kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, bisa jadi akal kita berhenti. Maka ada istilah cinta buta, itu betul. Karena memang nggak bisa masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidaini wa walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mengawali pengajian subuh, kuliah subuh, kajian kitab Al-Hikam atau ya ini, mari kita bermada berdoa dengan doa senandung Al-Quran dan nanti ditambahi sholawat tibil kulub dan sholawat Jibril untuk mewarnai suasana ngaji subuh ini biar sejuk secara rohani. Mari, yaitu tabarruk doa senandung Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu na al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ليلي وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Selanjutnya sholawat tibil qulub yang sudah masyhur kita pernah dengar. Allahumma, ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah wa tasumtu billahi fawwatu amri ilallah masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walata. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi nikmatil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taksuruna bi ibadika salihin fi dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Mengawali pengajian subuh, kuliah subuh, kajian kitab Al-Hikam atau mari bersama-sama mewujudkan hak ubudiyah, kewajiban manusia kepada Allah di saat awal kelahiran ke dunia, selamanya hidup di dunia, sampai kelak nanti meninggalkan dunia, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Karena kita hidup ini harus menyadari mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah. Bantuan pertolongan apa? Yaitu kita dilimpahi rahmat berupa nikmat kecil, nikmat besar. Nikmat kecil wujudnya kebutuhan hidup dalam skala sisi. Nikmat besar berupa apa? Jalan kebenaran yang diberikan Allah kepada kita berupa hidayah, iman, Islam, semoga istiqomah. Amin Allahumma amin. Langsung saja ngaji. Materi pembelajaran kajian kita Al-Hikam sekarang materinya pasal atau nomor kajian 110 bagian B. Karena pada nomor 110 ini ada 3 sub pokok bahasan. Istilahnya begitu. Yaitu dengan tema yang sama, bersandar kepada sifat rububiyah Allah dan memperhatikan sifat ubudiyah manusia.
Ini yang pertama dulu sudah saya sampaikan. Berbunyi begini supaya nyambung. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu an kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Bergantunglah, bersandarlah kepada sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah. Dan perhatikan dengan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Dari kajian nomor 110A ini kita diajari kitab hikam, hidup itu harus selalu bersandar atau bergantung dengan sifat rububiyahnya Allah. Apa sifat rububiyah itu? Kalau kita sholat tadi di Imam Ustadz Iskandar waktu baca Fatihah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Rabb, Tuhan yang mengatur urusannya manusia. Rububiyah itu sifat yaitu mengatur macam-macam ya. Jadi jangan kita ini memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Kalaupun kita sepertinya meniru tapi tidak akan bisa sampai. Apa itu yang tidak akan bisa? Allah itu bisa disemati sifat sempurna. Kalau manusia tidak bisa disemati sifat sempurna. Sifat rububiyah contoh maha. Maha apa saja? Maha mulia, maha kuat, maha kaya, maha. Kalau manusia tidak bisa disemati sifat maha. Karena memang tidak sempurna. Lalu katanya hikam, perhatikan sifat, yaitu kehambaanmu. Nah ini kalau bahasanya kiai tak robah. Jadi begini, sadarilah manusia itu diatur Allah. Jangan kembali Allah diatur. Gede-gedene dosa menungso ngatur Gusti Allah. Bahasa lain ngatur apa? Komplain. Jadi enggak ridho. Ingat ya, saya itu pernah ngomong direkam di YouTube sudah lama. Indikator cirinya iman itu sempurna. Sempurna itu lebih tinggi daripada selesai. Contoh ya, Masjid Nurul Iman ini kalau dilihat dari infrastruktur sudah selesai untuk ukuran kebutuhan. Ya gedung utamanya ya, ada menaranya, ada kantornya, macam-macam. Tapi kalau dikatakan kebutuhan masjid yang sempurna, ya mungkin belum. Maka muncul sekarang banyak masjid-masjid terfasilitasi dengan macam-macam. Sampai-sampai peristiwa yang kemarin masuk medsos itu menjadi pelajaran. Ada orang yaitu musyafir, di mana dia ini cerita yang di medsos itu loh. Yang kejadiannya di mana itu di luar pulau. Di mana ingin mencari menginap tempat istirahat masuk masjid. Ya, kemudian diperlakukan yang tidak manusiawi, dipukuli sampai mati. Belum kan? Ini kan contoh. Orang masuk ke masjid itu kan gak mesti hanya sholat. Ada di masjid-masjid tertentu itu kalau siang, itu tempat rehatnya orang-orang kerja sales. Iya. Sambil istirahat melok jamaah terus ya leyek-leyek. Kalau di secara umum kayak gitu, tapi ada yang difasilitasi. Sampai ada tempat untuk istirahat, dia ada siapan kasurnya macam-macam. Kalau kita kepingin menjadikan masjid yang sempurna ya sama seperti itu. Jangan mengukur makmurnya masjid karena sholat jamaah. Mari jamaah buyar.
Ada dan banyak itu. Jadi tempat hanya untuk ibadah mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan masalah yaitu hablum minallah, ansik. Ya. Karena itu maka kalau kita membuat masjid pikirannya harus meluas. Perlu manajemen yang baik, macam-macam. Sampai ya masjid yang paling terkenal kan Jogokarian itu ya, dan macam sekarang banyak yang lain. Di Surabaya ini ada namanya masjid apa itu, remaja atau apa itu, di mana menyiapkan yaitu makanan siang. Dan itu yang saya tertarik, tidak hanya orang Islam saja yang boleh makan di masjid, orang non Muslim boleh juga ikut. Dan ini loh dakwah menyentuh rasa itu. Dakwah menyentuh rasa. Yang banyak itu dakwah menyentuh rasio. Nang masjid mulai dadi pinter iku akeh. Tapi nang masjid mulai dadi ngerti iku gak akeh. Karena yang pandai belum tentu ngerti. Yang ngerti itu sudah pasti ia memiliki ilmu, bisa disemati pandai. Nah, makanya sampai ada kas masjid menggumpal sampai sekian miliar. Kemudian kayak apa ini? Dipajang laporan kas rekening bank sekian. Maka ada masjid, jadikan kas masjid selalu nol terus. Lalu dipakai apa? Ya dipakai untuk kemakmuran jamaah. Bukan kemakmuran fisiknya masjid saja. Sampai dipakai mengelola potensi ekonomi kecil, ekonomi rakyat, dimodali. Kalau manajernya masjid, takmir masjid, ketua yayasan masjid, pola pikirnya begini, ya ini yang disebut dengan yaitu mari kembali ke masjid. Nah ini lumayan Nurul Iman ini. Ya saya ini kan ngisi 7 masjid. Bukan membandingkan, ada memang beda-beda. Nah sekarang balik. Saya baca yang dari 110 bagian A masuk 110 bagian B. Bergantunglah pada sifat-sifat ketuhanannya Allah. Dan laksanakan dengan sungguh-sungguh sifat penghambaanmu sendiri, hai manusia. Ingatlah selalu akan sifat rububiyah, sifat yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya bergantunglah hanya dan untuk Allah. Nah, ini mulai saya tadi ngomong putus. Ciri iman sempurna itu 3. Menurut kajian kitab Al-Hikam. Kalau mungkin ada penjelasan dari para pemateri yang lain ya nggak apa-apa, saling melengkapi. Nomor 1, hubbillah wa hubbi Rasulillah. Yaitu menyintai Allah dan menyintai Rasulullah di atas yang lain. Jadi menyematkan sifat hub, cinta. Karena puncaknya iman itu bukan rasio, tapi rasa. Cinta itu perasaan. Kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, bisa jadi akal kita berhenti. Maka ada istilah cinta buta, itu betul. Karena memang nggak bisa masuk akal. Dan puncaknya cinta itu zauqiyah, cita rasa. Lah rasa itu advertensinya, rasa tak pernah bohong. Untuk membuktikan rasa itu tidak bohong, maka ada yaitu testimoni. Contoh, sampai tinggal itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minuman teh. Saya tanya, rasanya bagaimana? Ya gak iso, wong sing ngombe aku kok sampeyan.
Jadi setiap manusia itu subjektif mewujudkan rasa itu. Sama dengan bahagia itu sangat subjektif. Coba saya membuat analogi. Bahagia itu apakah harus di jari wong Jawa digebyauya, dipewadak noroto? Apakah orang punya uang itu pasti bahagia? Jawab oh belum tentu. Berarti logikanya ono seneng gak krono duit. Contoh nih, lu sampean jawab kayak contoh. Sekarang orang buta itu membayangkan bahagia bagaimana? Ya bisa melihat. Ditakoni, hei wong buta, sampean dikon milih isok melek ketok ambek dikit duit tapi tetep pijak. Milih ndi? Melek, masih gak ke duit, malah ke. Contoh, bahagianya orang yang perutnya lapar itu diberi apa? Diberi makanan. Berarti mari ngaji subuh dikai sarapan Madirul Iman itu bahagia apa mboten? Lho kok gak jawab? Mau melok mangan kok gak jawab? Jadi satu kebutuhan yang terpenuhi secara individu itu orang bisa disemati senang bahagia. Tetapi bahagia itu kan ada dua. Ada nafsiyah, ada ijtimaiyah. Yang banyak direbut manusia itu yang nafsiyah. Personal. Contoh, kerja gajinya naik terus. Pertanyaan, yang hatinya senang ini semua karyawan apa yang gajinya naik terus? Aku ngaji ndok ini kuwabe gak jawab yang ini. Ya yang gajinya naik terus, yang tidak naik apakah bahagia? Tidak, karena itu subjektif sekali. Jangan mengukur senang sama rata sama rasa. Kalau sama rata tidak pasti sama rasa. Sama pula dengan bahagianya anak diperlakukan orang tua mengikuti kebutuhan. Anak pertama sudah mahasiswa, anak kedua masih sekolah lanjutan, anak ketiga masih sekolah dasar. Maka cara mewujudkan anak ini sama-sama bahagia orang tua kasih uang saku, uang sekolah, uang jajan. Tentu wujudnya bisa tidak sama jumlah. Sing mahasiswa lebih besar daripada yang sekolah SMP, SMA, yang SD di bawahnya lagi. Tapi sama-sama diberi. Maka orang akan mungkin loh, mas kok dikayake? Loh mas mungkin wis kuliah, kebutuhannya besar. Podo-podo anaknya kok didik aku. Nah ini kan contoh. Karena kita tidak belajar dari hikam. Bergantunglah pada sifat aturannya Allah. Jangan Allah diatur. Contoh, ndonga niku Pak, Bu. Awalnya api, wujud ubudiyah. Dalile ya saiki ud'uni astajib. Ada kalimat itu dipotong doang itu. Ud'uni ini fi'il amar, kata perintah. Mintalah kepadaku. Istajib lakum, niscaya akan kuberi. Nah ini gak boleh menggunakan hukum yaitu logika linier. Lah salamu dhewe kon gak njaluk, ya gak dikei. Maka ning ngilokno wong gak ndonga. Sekarang dibalik, wis ndonga tok gak kerja. Lalu ditakoni, ya salamu dhewe mek ndonga tok gak gelem. Jadi menungso iku senengane ngomplain urusan. Kadangkala sampai kebablasan yang dikomplain itu adalah rububiyahnya Allah. Contoh, aku sing kerja keras kok hidupku susah. Sementara yang kerja biasa-biasa kok senang. Lalu kan nyalano siapa yang membuat susah, siapa yang membuat senang. Ini loh bedanya ngaji tasawuf dengan ngaji syariat beloko. Kalau syariat itu hukum formatif, legal, normatif.
Nek ngene dadi ngene, nek ngene dadi ngene. Nek kon sembahyang ngene gak sah. Tapi kalimatnya gak sah, untuk wilayah gak keterima, bukan di situ. Makanya sholat ada namanya batal, ada namanya sah. Ini wilayah normatif. Tapi perkara diterima gak diterima, itu duduk wilayahnya itu. Pada sama dengan gini, air teh ini bisa aman karena butuh gelas. Gelas ini syariat. Misalnya tanpa gelas, air ini tertampung apa tidak? Tidak. Bisakah dimanfaatkan untuk diminum? Tidak. Butuh diwadahi. Butuh norma batasan. Ini yang kita kadang-kala ngaji tasawuf, ngaji hakikat, syariatnya kurang kuat. Akhirnya belar agak karu-karuan. Intinya sholat itu apa? Intinya sholat itu zikir. Zikir itu bahasa Arab, artinya eling, ingat. Maka muncul ajaran sesat. Sembayang kayak kula panjenengan niku gak perlu, sing penting eling Gusti, eling. Ajaran eling. Banyak. Ini ada cerita saya punya jamaah, yaitu gak pernah sholat Jumat. Kerja di satu perusahaan di daerah PT Sir. Konon kalau sudah masuk jamnya mau masuk sholat Jumat itu, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Itu kan dasar normatifnya perintah sholat Jumat. Ayo nang budal. Budal nanti ya sholat Jumat. Nah, kan di situ ada masjid Baitur Razak, yaitu PT Sir. Ya budal aku gak budal. Lho kan gak Jumatan lah. Jumatan lah bukan Jumatan. Lah kok Jumatan lah ya mesti kumpul-ngumpul majelis namanya sholat Jumat. Aku Jumatan ini gak koyok kon. Gak dah mulai. Aku sholat Jumat gak koyok awakmu. Terus ya apa? Ya aku Jumatan. Tapi gak perlu nang masjid ngumpul-ngumpul. Karena masjid itu hakikatnya duduk nurul iman. Masjid itu ada di dalam hatimu sendiri. Ana ngene iki. Ana ngene iki. Lho kok mendengarkan rekaman kok. Awas lho. Mulai muncul ngene iki. Ka'bah itu Baitullah dudu sing ndokne Mekah iku. Ka'bah itu Baitullah ada di dalam dirimu sendiri. Iki nu kalau dikatakan salah mutlak tidak, benar mutlak juga tidak. Maka perlu ngaji terus ngaji. Ngaji terus ngaji. Akhirnya takon lha terus salat Jumat apa? Wah, iki wong takon gak tapek pinter, sing ditakoni rumangsa ngeminter lho, dudu pinter lho. Kon eling. Hakikatnya sholat itu apa? Wah, mulai muni hakikat. Berarti ilmu hakikatnya sholat itu zikrullah. Mbok sing ditakoni iki rone mek sak kalimat wis nyimpulno. Aqimis sholata muni li dzikri. Surat Toha insyaallah ayat 14. Dirikanlah sholat untuk ingat aku. Ini hakikat. Nek aqimi sholata liduluki samsi saturuse iku syariat sholat. Makanya kita itu mau Quran kan gini, tombo ati iku limo sawarnane, maca Quran angen-angen. Lah dikongkon angen-angen. Tafakkur merenung, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Maka hakikatnya sholat itu adalah ingat Tuhan. Maka tidak perlu mewujudkan sholat dengan diawali niat takbiratul ihram terus sampai diakhiri sah. Yang penting eling.
Wis gak Jumatan, sing penting ini pangeran. Ini merambah di wilayah kenakalan akal. Aku muni di wilayah kenakalan akal. Karena akal itu kalau tidak dibimbing iman menjadi nakal. Nakalnya akal karena bertemu dengan nafsu. Makanya orang pandai bernafsu, kejahatannya lebih bahaya daripada orang bodoh bernafsu. Nah, kitab hikam itu kitab yang mengelola pencerahan terhadap yang disebut virus penyakit laten. Menempel pada manusia, tidak bisa hilang tapi bisa dilemahkan, yaitu an-nafs, nafsu. Masih ingat saya pernah ngomong, Hujatul Islam Imam Ghazali yang terkenal itu mengatakan dalam diri manusia ada 4 wujud nafsu. 4 ini kalau tidak dikelola yang benar maka akan menjadi liar. Kalau liar manusia dijajah nafsunya sendiri. Apa 4? Pertama nafsu rububiyah, lagi rububiyah. Kedua nafsu syaitoniyah. Ya. Ketiga nafsu bahimiyah. Keempat nafsu sabniyah atau sabuiyah. Ini konsep asli di dalam kitabnya Al-Ghazali. Nafsu rububiyah, nafsu sifat ketuhanan. Bagaimana cirinya? Ia suka senang mengatur, tidak mau diatur. Sampean tolek irak ketemu wong ini, wong iki senengane ngatur, tapi ini diatur gak gelem. Kadang-kali menempel pada masjid, pengurus masjid iso kena virus iki. Sok merentah, sok nyalano wong, tapi awake dhewe gak rumangsa. Gak rumangsa. Ingat ngaji hikam. Rumangsa iso ambek iso rumangsa iku gak padha. Karena pola rasanya ini yang dibedakan. Betul nggih? Jadi kalau ada orang meniru sifatnya Rabb, sifat ketuhanannya Allah, maka rusak tatanan. Karena itu nuwun sewu, ada orang punya profesi bergengsi terhormat di satu institusi di penggaweane. Kembali ke kampung halaman, ke perumahan, contohnya Nuriman. Di sana dia itu menjadi pimpinan. Loh, di lingkungan komunitas masyarakat ada organisasi sosial namanya RT RW. Lalu di sana yang jadi bawahan, di sini dipilih masyarakat jadi ketua RT, ketua RW. Yang merasa jadi pimpinan di kantor tidak mau mengikuti aturan yang dibuat Pak RT karena yang jadi RT adalah jawab bawahannya. Kau ini ngerti apa? Kau ini kan bawahanku, lah ngatur-ngatur aku. Enten ngerti nggih? Ya ini manusia merampok sifatnya Allah. Mungkin niki bahas masalah pencuri yang halus. Nyolong kono 3 tingkatan. Kalau mencurinya sedikit, barangnya tidak berharga, namanya apa? Gak iso. Joko hake wong tapi gak akeh mek titik, barangnya gak berharga. Jenenge apa? Ngentit. Bahasa lain selain ngentit, ngutil. Di atas ini nyolong. Kalau nyolong barangnya agak berharga dan jumlahnya agak besar. Di atas ini, lu mana yang kelas? High kelas. Apa? Korupsi. Makanya mari kita sambut niat baiknya pemerintah, kepemimpinan Pak Prabowo ingin memberantas korupsi. Yang ini yono, asing malah sampai ada
ucapan toko, iki toko ta toko. Korupsi adalah fenomena global. Ya apa iki? Uang ini rada tuwek, rada konsep pikirannya. Korupsi adalah fenomena global. Artinya keniscayaan yang harus diterima. Nyolong duit negara adalah fenomena. Makanya untuk undang-undang apa itu DPR yang enggak berhasil itu untuk perampasan aset dibuat koruptor menjadi miskin, ditolak karena yang mengesahkan undang-undang ini semuanya maling. Bagaimana maling ketemu maling? Kong? Engkong. Negara ini lucu. Sing dipilih ngisin-ngisin no. Makan sama nek pemilu ku yo. Mbok yo mikir ta. Dikei duit 100.000 nih ya wis. Orang paling posisi lemah itu loro, siji bodoh, nomor loro melarat. Makanya hadis muni kadal fakru ayakuna kufron. Hampir saja meh uang kunek melarat di ujung kafir. Makanya ekonomi harus kuat. Kita tidak hanya butuh orang pinter, orang yang ekonominya kuat. Udah di kiai ustadz yang ekonomi ini gak kuat dikocak ambil jamaah. Nomor 2 nafsu syaitonia. Ciri ini nopo? Yaitu gak gelem taat aturan, melanggar aturan. Karena setan itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu setan. Selalu mengajak kemungkaran, mencegah kebaikan. Ditoto-toto api, ya dilanggar. Wes kesepakatan rapat, ya sudah ya ini kita putuskan hasil musyawarah, ya menit dilanggar. Makanya ada guyang ini. Untuk apa membuat keputusan dari suatu musyawarah untuk dilanggar? Makanya ada ucapan ahli hukum senengannya merekayasa hukum. Bagaimana ada jual pasal, ada orang beli pasal. Akhirnya muncul yang salah direkayasa menjadi benar, yang benar direkayasa menjadi salah. Orang itu kalau berhenti pada kata rekayasa, otaknya masih pintu 2. Saya sudah direkam ini. Sampai saya diapresiasi oleh salah satu profesor dari Amerika Serikat. Saya mengungkapkan teorinya Imam Ghazali. Bahwa otaknya manusia itu ada 3 pintu. Pintu pertama tipuan. Pintu kedua yaitu pemahaman. Pintu ketiga tindakan. Napa niku? Pintu pertama namanya khawaliyah, tipuan, letaknya di depan. Anggota organ tubuh depan ini tipuan, Qurannya bunyi, Qurannya yang bunyi. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, al hurur taghayyur. Jebakan moto iku bijui. Kuping suara-suara itu tidak mesti benar menipu. Lambe mangap, cangkem ngomong kembijui. Makanya organ tubuh yang khawaliyah letaknya di depan semua. Masuk pintu kedua namanya fahmiyah. Pemahaman, di sini ada istilah rekayasa. Karena orang pandai itu pandai mereka-reka. Akibatnya muncul aturan benar menjadi salah karena direkayasa. Kalau orang itu berhenti pada fahmiyah, pinter, tapi gak bener. Supaya benar menembus pintu 3, tindakan, namanya hidayah. Jadi orang dapat hidayah Allah itu bukan sulapan bim salah bim gitu, masuk pintu pertama dulu. Orang bisa senang pengajian
Bukan karena ia tidak ngerti bahwa ngaji itu penting, tapi kenapa nggak ikut? Ia masih dijebak oleh pintu satu, khawaliyah. Saking demennya nyambet gawe, waktu entek gawe golek duit. Padahal kau nek duit wis oleh terus digawe apa? Pada puncak akhirnya masih numpuk sapiro, nek mati ya ditinggal. Betul? Khawaliyah. Eman yo kerja kaya ngono tibake ditinggal dadi warisan. Karena ia sekolah terus, mondok terus mondok, terus sekolah, masuk pintu 2, fahmiyah, faham. Mulai akale urip, tapi perasaane durung urip iki. Untuk bisa menembus namanya rasio dan rasa, pintu 3, tindakan action hidayah. Min fadlillah. Makanya dalilnya ini Kanjeng Nabi dawuh, innad dunya yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu walakin yu'til iman liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia dan isinya kepada yang dicintai atau tidak dicintai Allah. Walakinnal iman, tetapi Allah memberi iman, hidayah, lima yuhibbu, hanya kepada yang dicintai Allah. Berarti orang yang dapat hidayah itu sudah dipilih oleh Allah. Sampai yang iso melok jamaah subuh nang menurut iman, melok kajian subuh niki dipilih Gusti Allah. Makanya jawabannya Quran. La'allakum tashkurun, dijawab dewe. Quran ku muni dijawab dewe. Wa qalilum min ibadiyas syakur, agar engkau selalu mensyukuri nikmat, padahal sing mensyukuri nikmat itu qalilun, hanya sedikit. Namanya dipilih kompetisi turnamen, setelah babak penyisian muncul semifinal, muncul final, muncul juara. Netianku wis fahmiyahnya menuju hidayah, jangan bilang dulu, yang penting sekarang dan akan datang. Iki mantan preman, inti mantan bajingan. Saya masih ingat ceramah di daerah Sidotopo, diundang hajatan, yaitu resepsi pernikahan. Kalau orang kampung namanya walimatul arus. Saya kebetulan mengajak salah satu jamaah saya, aparat TNI Angkatan Darat. Dia pernah mengalami ikut perang Timur. Terus saya ajak, derek kula kerso yai, melok ngaji. Saya ceramah, ini kan pengalaman keagamaan. Waktu itu masuk di forum acaranya di masyarakat, menggunakan jalan dipakai untuk hajatan. Undangan yang sak kampung Sidotopo. Setelah itu, nah ini mulai aku ngomong ini. Saya datang pakai baju batik kayak gini, wis gak ada serban-serbanan, ini apa nang masjid atau serbanan ini. Saya pakai celana batikan, kopiah hitam. Di situ tuh ada 3 orang pakai gamis, jubahan, pakai kafia yang gini-gini dulu, ya, kayak model asyik waktu itu loh, oke. Kulo niku teko gak direken belas. Ingat apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa mengaku iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Saya ini tamu, penceramah kok. Gak direken belas. Sagus menengai gak apa-apa, nganceni sing duwe hajat duduk wong iki kok. Sing duwe hajat ngereken. Monggo Pak Yai. Semalam saya gini, ya acara dimulai. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu tausiah mau'izatul hasanah, disampaikan oleh, nama saya disebut. Tapi waktu itu saya belum profesor, ya kiai gitu aja. Apa yang terjadi? Orang 3 yang sombong, yang mencuri jubahnya Allah itu al-mutakabbir, dengan casing pakai gamis, tangannya nyekel tasbih munyer terus ini. Itu seperti
meremehkan. Meremehkan itu sifatnya iblis. Jadi manusia setengah iblis itu ada. Dipakai seorang koyok ilmuwan, orang agamis, tapi ngeremeno. Apa katanya iblis kepada Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana ya Allah saya akan menghormati Nabi Adam, Abul Bashar. Saya kau buat dari api, itu kau buat dari tanah. Unsur kimianya tinggi saya. Makanya kalau ada orang dikit-dikit mengatakan saya latar belakangnya begini, saya begini, iblis ketok moto itu. Akhirnya saya ceramah mungkin. Dari pintu 3 ini terlewati. Khawaliyah, Fahmiyah, Hidayah. Apa? Orang 3 yang sombong tadi itu punya sifat nafsu rububiyah tadi itu. Ngeremen no. Karena saya tidak pakai gamis, saya celonoan, saya pakai baju batik, gak pakai serban, dianggap iki sopo sih arek iki. Ingat, ngeremen no wong iku adalah sifatnya. Setelah saya ceramah, apa yang terjadi? Yang terjadi tit. Orang 3 itu ngadeg berdiri. Saya turun dari podium ceramah, saya dirangkul. Loh, aku mang teko kok gak dirangkul ya? Saiki aku kok apa yang membuat beda? Wonge pancet podo. Ketika saya datang juga tahu bahwa ini adalah penceramahnya. Tapi enggak disambut. Setelah saya ceramah kok disambut. Ya karena kalau kita ngaji hikam mending hati wis berpikir positif saja. Mau durung ngerti tibae ceramahnya menyentuh hatinya. Tak jurang aku sukron. Wah, ada wong Surabaya itu muni sukron. Esmuni, terima kasih Pak Ustadz, Pak Yai, matur suwun. Mulai saya natamu Jawa, wong Jawa ojo lali. Lah dididik sukron, antum akhi pret. Ikilah ustadz kemenyek lah. Antum tadi datangnya jam berapa? Muni antum datangnya jam berapa? Panjenengan wau rawune jam pinten? Sama enggak? Bapak tadi datangnya jam berapa? Indonesia. Milik Indonesia. Bahasa kita bahasa. Aku ndelok ustadz kemintus itu. Masya Allah. Itu ustadz medsos itu. Dikawat ya kerjaan itu bukur-bukur yang meninggikan yang netizen itu. Makanya saya ingat salah seorang kiai dari Madura itu Bagus itu. Zaman akhir nanti banyak orang rebutan jadi kiai, tapi syaratnya tidak memenuhi. Akibatnya apa? Kiai pencitraan. Bukan kiai yang asli. Wes cukup. Lah, aku dirangkul, Bapak Ibu. Yang semenengai pokoknya gak dipateni lagi. Dirangkul sampai sukron. Waduh, sukron iso bahasa Arab sukron. Akhirnya saya dapat yang kedua ini top ini. Saya belum pernah ketemu juru ketarapan sing Saya sudah selesai turun. Ya modelnya langsung dikasih namanya ngerti berkat. Jadi gak makan di tempat, pulang bawa. Nah saya diantar oleh yaitu Sokibul Haja menuju ke mobil saya ajak tentara itu tadi. Ada anak lagi. Rupa tidak sama dengan rasa. Teh ini warnanya coklat, tapi rasanya tidak mesti seperti yang dibayangkan. Terus ada anak bawa besar, bawa tinggi, kaosan, celana jin, dengkulnya sobek-sobek. Bayang, lambang apa ini?
Lambang? Ya lambang mode masa kini. Jadi kalau kepingin tahu mode masa kini, pakailah celana yang langsung orang ngewadeg lah ngene. Saya jadi mubalek sampai digelari kiai, profesor, gak pernah ketemu iki. Apa? Tangannya gini. Kawal. Ada. Kawal apa itu? Ternyata anak itu toko preman. Kalau durung ketemu orang harapan gini iki. Saya ngaji di depan 50 jenderal seluruh Indonesia sudah. Di depan pengusaha sering. Dadak preman. Kawal. Terus si orang yang bilang kawal itu padahal besar. Lawang lengene lho sak pupu kula. Ngoten kula diremangkul. Padha rangkulane tapi gak padha. Diremangkul wong nangis. Nek sing Hadratus Syekh gak nangis. Sukron. Diremangkul nangis. Saya tahu nek nangis pipinya itu nempel gini ku mesesek. Terus kok ngene, loh kok perasaku pundakku kok basah. Berarti mengeluarkan air mata. Ngomongin ngeten sama dengan ini orang yang sudah dilewati oleh tiga itu. Khawaliyah, Fahmiyah, Hidayah. Matur suwun Pak Ustadz. Loh kamu di Sukron iki asli Surabaya iki. Matur suwun. Saya tersentuh hati saya. Saya hidup di laga medan kekerasan. Mateni wong balak-balik, mlebu bui. Saya dengan ceramahnya Pak Ustadz hati saya menjadi sejuk. Ingat, dakwah itu menyiram rasa, bukan membakar rasio. Provokator itu membakar. Akhirnya, ya Allah, tiba aku ngaji iki mau ada. Iki mau. Jadi hikam namanya Al-Waridatul Ilahiyah. Lewat masuk pintu 1, wis gak butuh ngene aku. Aku iki preman. Raja jalanan. Mateni wong balik-balik. Aku masuk Fahmiyah diterangno. Lah kok terakhir Hidayah. Turunnya Hidayah. Lah terus kalau oh iya. Alhamdulillah saya bilang ngono toh. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Ustaz, doakan saya ini tuh bisa kembali di jalan yang benar. Doa apa toh? Apa toh? Gak kaya sing telu gamisan mau. Delok rupa iki preman, delok rasa ini iman. Ayo, rupa preman, rasa iman. Sekarang dibalik. Rupa iman, rasa preman. Ayo coba. Sampai banding ngaji kula mbek penceramah di sini. Banyak sekarang ini rupa iman rasa preman. Akhirnya kula niku ngene meneng. Ayo jenenge aku iki tamu meneng. Lah kok jalan niku buka ini. Anggotanya preman ini langsung kula niku dikawal. Biasanya pengajian kan dikawal polisi, dikawal banser. Kula lho dikawal oleh Ustadz Lila. Sampai menuju jalan besarnya Sidotopo niku ngalang-alai wali kota gitu. Wih, Ustadz itu dikawal. Ya prasaku ya masih gak dikawal ya. Aku nggak tentara kok iki. Iku tahu perang. Lah tentara gue ngomong gini. Yai, kula niki tahu tembak-tembakan di Timur. Gak pernah ketemu ngeten nih. Ternyata disitulah ayat Allah ditampakkan. Orang yang di medan laga hitam kelam telah kemasukan namanya yaitu Al-Waridatul Ilahiyah. Pintu 1 buka, pintu 2 buka, ketemu pintu 3. Tobat menjadi jamaah pengajian. Sampai kula niku lho dikandani ngene, Pak Yai kalau butuh pengawalan, Pak Yai bilang nanti saya kerahkan anak buah saya. Lho ya apa iki? Misalnya tak wangi ini, aku nek kula subuh nang Nur Iman kawalen yo. Yo gak butuh wong kula kepanggih satpam kok kono. Monggo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yai, monggo. Kita hidup itu yang dibutuhkan nyaman.
Tidak sekedar aman. Buat apa aman tapi tidak nyaman? Kalau aman ketemu nyaman jadi iman. Tapi ngaku orang iman tapi nyatanya hidup nggak nyaman, maka keadaannya tidak aman. Ingat, satu kasus jamaah saya mantan pejabat terhormat, ndok masjid seperti di pejabat. Apa yang terjadi? Dia termasuk yaitu mu'alaf. Lalu apa? Pengertian mu'alaf bukan mesti dari umat agama lain masuk Islam. Orang yang imannya masih lemah itu mu'alaf. Tadi panjenengan masuk Islam wis suwe tapi si imannya lemah ya mu'alaf sampai ini. Lalu apa? Ada anak ya kayak gue mau masuk masjid pakai celana jin tapi gak sopet tapi elek, kaosan. Kemudian mantan pejabat ini gak ngerti akhlak. Anak ini dimarahi ndok masjid. Ke masjid gak sopan. Mbok yo pakaian sopan. Anak ini hidupnya di medan laga. Mata ini wong wis bolak-balik, mlebu buih balap. Langsung anaknya gak ngomong, langsung berdiri mulai pulang. Pikirannya mungkin wis gak kepingin mlebu masjid. Pulang mengambil pedang. Jangan terjadi di negeri iman ini. Apa? Dia mengambil senjata tajam, istrinya nangis. Ojo mas, sampean wis kait metut kopu, ya pe mateni wong maneh itu. Kak, aku nek dorong nugel gulune wong iku. Mas yo ahli masjid. Tak tugel gulune. Masya. Jadi kiai harus punya sifat seperti saya gitu. Tapi lembut ketika nanti implementasi. Wakil bujuna wangi kewandole gak jadi. Takmir masjidnya mendengar di masjid dalam kondisi minta tolong kula. Yai panjenengan, yo napa carane ngilingno mantan pejabat niki. Terus saged ngedem atine arek preman niki. Jadi daya dua sisi, nuturi sing sombong ambek nuturi sing keras. Nek moro ngaji membaca kitab bisa baca. Tetapi ia bisa menyelesaikan masalah enggak banyak. Makanya syaratnya kiai itu 5. Kalau ceramah di mana-mana, promotor dokter saya sampai mengagumi saya. Apa syaratnya kiai? 1, tafaqquh fiddin, menguasai agama. Kami hanya sekedar ngerti, menguasai. Pertanyaan paling jelimet itu masih bisa mencari solusi. Gak iso maca to, iso paham isine sing diwaca. Iku kiai. Nek iso maca to ustaz. Kedua, iqamatus shalah. Iso dadi imam salat duduk ngono pengertiane bisa memimpin umat. Makanya kiai itu public figure. Tokoh informal. Gak perlu SK tapi ia akan menjadi pemimpin. Nomor 3, bisa menyelesaikan masalahnya umat. Tempat berlabuhnya masalah, tempat lahirnya solusi. Yai, ini di kampung ini, di perumahan ini ada begini. Ini bagaimana ya cara keluarnya? Atau oh begini. Jangan sampai ibaratnya orang mancing, airnya keruh, ikannya tidak kena. Kiai gitu. Nomor 4, biasanya kiai itu disemati oleh Allah fadl. Dari Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Fadlu min Allah. Orangnya karismatik. Kalau ngaji meresap masuk hati. Gak sekedar pinter akeh ceramah, sami'na wa asaina melbu metu gak masuk. Yang nomor 5 ini kearifan lokal. Orang dipanggil kiai itu punya ramutan, punya santri, punya pondok pesantren. Masuk santrinya nggak banyak. Karena itu disebut kiai itu adalah sumur penggawane tandur, sumur sumber ilmu, tandur membuat kader. Makanya ada namanya santri. Betul? Rasakan kan banyak orang punya pondok tidak ada santri. Contoh pondok Chandra, pondok Nirwana.
Bon, wes cukup. Nah, sekarang yang terusannya ini yang mana aka antada ia malaisalaka mimma lil makhlukina afa astagfirullah afa yubihulaka antada ia wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim apa yang menjadi milik makhluk lain. Lalu apa mungkin dia Allah mengizinkanmu mengklaim sifat-sifatnya, padahal dia Rabb, Tuhan yang mengatur urusannya alam. Nah, gitu bagian kedua. Kita dilarang yaitu mengklaim sifatnya Allah menjadi sifat makhluk. Contoh, angel iki. Tapi nek diterangno saranya gak angel. Ana wong kepengin sugih, gak apa-apa, wong cita-cita kok. Tapi ketika kita kaya, jangan merasa kaya itu hasil karya. Kon kok saya sugih ya apa aku nyambutin kedua. Saya hemat, saya bisa mengelola ekonomi. Wis mulai keliru iki. Kon kok uripmu tambah enak sugih. Ya aku oleh amanat dititipi dunya nang Gusti Allah. Kon kok tambah pinter ngene biyen kuliah gumlah aku gak pinter. Ya alhamdulillah. Aku nang Allah dititipi amanat ilmu. Allah itu panglima nomor 1. Jangan mengklaim bukan miliknya menjadi hanya contoh. Ketika kita bilang kaya, bilang pandai, bilang punya pengaruh, kuasa, tetapi itu hasil keringatnya sendiri. Niki mulai keliru besar. Ketika amanat dirubah menjadi kepemilikan personal. Makanya wong sugih itu sebenarnya rugi. Nek gak iso merubah namanya yaitu status. Contoh, duwe wakil rekening, duwe aset macam iki masih titipan, gak akan menjadi kecuali dirubah. Caranya apa ngerobahe? Tasarrufun nikmah bil khidmah. Percuma rekening sak minake gawe apa? Lalu diweno masjid, didum-dum. Ingat kasus jenenge Gondang Legi. Seorang pengusaha rokok namanya Haji Sulaiman. Kula pun dugi mriko wis tak buktekno bener ta iki. Iya. Dia kalau ke masjid membawa uang. Uangnya di munio tanganku ini kepo didum-dum. Malah nek subuh jamaah subuh rutin itu didumi satusan. Kira-kira nuriman ya apa. Nek jamaah rutin subuh satusan. Nek 5 waktu 50. Sholat Jum'ah 100. Pertanyaan nih. Haji Sulaiman ini duit akeh. Orang bilang banyak relatif. Di atas Sulaiman masih banyak lagi. Tapi gak dum-dum. Senengane cerita. Aku mari tuku mana Burman kono. Aku saiki duwe pabrik baru. Kula enggak ada cerita, Pak. Makanya guru kono loro, ana guru zahir, ana guru batin. Kula sudah mengalami keduanya. Saya pernah dimintai tolong oleh salah satu jamaah saya, sampai ngaji ngene iki. Tapi ngaji ini gak tapi seneng. Senengan njaluk didongakno. Konon suatu saat ngomong, Pak Saiful, kula nyedhi ditulung. Tulung apa? Kula jenengan teraken dudono tiyang sing dungane mandi. Loh, rasane iku nek kula ero ya tak koyo dhewe lah kabeh. Panjene wong ya nek agama niku ora mateng. Terus betahe napa? Kula butuh didongakno. Wong ku semoga wong Surabaya iki. Akhire kula jak kepada salah satu guru batin kula, guru rohani kula di daerah Mojokerto. Numpak mobil bareng kula wonten keriyan iku artine muni ngene. Engko gurune Pak Saiful iku tak kei dhuwit pira. Soale kan ya tolong. Bahasa salam tempel. Lo hati-hati kan ngomong lambemu iku macanmu. Barang tutup Mojokerto, omah iku ndak nisore kali. Nek banjir kelpon banyu. Jadi delok ngene iki gurune Pak Trisutirso Jenderal. Kula jak menisor ngene, kok ngene omahe? Gak layak huni. Lho memang gak layak huni rupa.
Tapi nikmat rasa. Setelah ketemu, niki kisah nyata. Ngajar hikam kudu di pengalaman rohani. Duduk profesor iso nerangno iki pintu 2 iki. Akhirnya kait mertam, assalamualaikum. Tukang jero jawab, waalaikumsalam. Pas buka lawang, wong tempatnya di bantaran sungai lho. Iya ini ngomong ini, duitku wis akeh, aku gak butuh kon kei. Rokok harapan gak ono, menungso koyo ngene gak ono. Duitku wis akeh, aku gak butuh kon kei. Lho kok ngerti, ndok ngene kerian atine muni. Sing kiai di tutuno Pak Saiful iki engko tak kei duit piro. Manusia mengukur status seorang dengan uang, elek-elek menungso. Rungokno. Ngukur uangku soge nek duwe ngaji hikam wis gak butuh iku. Mbak Demyati nuturi Presiden Habibie. Seorang kiai sufi Banten ketika Presiden Habibie berkunjung mendengar cerita mungkin dari yaitu laporan gak tega ndelok pondoknya pondok yang infrastrukturnya itu masih menggambarkan apa yang terjadi. Uang presiden erek 100 juta dikirim. Apa kata Mbak Tim? Aku ojo dikei duwe. Duwe iki Pak sampean dumno fakir miskin ae. Lalu Pak Yaidim keluar masuk ke dalam rumah membawa uang 2 karung. Piro akeh 100 juta dibanding 2 karung uang. Waliullah, guru spiritualnya Presiden Habibie. Sampeyan lho guru spiritualnya Presiden Prabowo. Semua presiden Indonesia itu punya guru batin. Ia tidak perlu dipublikasikan dan memang tidak butuh dipublik. Saiki nuwun sewu ustaz ecek-ecek jajar presiden itu selfie. Ditampilno. Makanya kalau di parani polisi, taran jaluk dituturi tiba kepingin foto jajar Yai Saiful. Laporan ng komandan, saya sudah silaturahim ke kiai. Mana buktinya? Apa? HP. Zaman pencitraan, wong gak api, kepingin api jajari wong. Nek kepingin api asli melo ngaji subuh nang Nurul Iman gitu. Jadi dikatakan di dalam hikamnya, sebaik-baik derajat seorang hamba dalam pandangan Allah adalah tidak menyombongkan diri. Sebab berlaku sombong adalah yaitu mencederai sifat kehambaan. Karena yang berhak disemati sifat sombong al-mutakabbir hanya Allah. Sugiyo tapi ojo sombong, pintero tapi ojo sombong, jadi orang punya pengaruh tapi ojo. Jadi yang perlu diperhatikan kata kuncinya apa? Jangan sombong. Ya sak mati wae. Tiang niku ngene sombong niku gak ketok uwong. Sing ketok mek hanya nafsunya. Orang yang sombong itu digumul sapa ya angel. Ya sepurane gak level aku gumul kon. Lho ya apa? Mangan ae lho. Nek gak sak kelompok dhewe gak gelem. Makane kula nek mari ngaji nek kene kan dijak sarapan merono. Aku kita tuwa. Lho pundi intune mau kepinara. Wah. Mboten purun. Terus codahan nang serambi. Ingat, orang itu butuh kebiasaan. Gak gumbul kiai, jajar kiai, mesti mangan lahap tambah kesok mangan ae. Tapi orang sing nureken, apa nureken? Pak Gubul Kiai, Pak Kiai, pokoknya wetenge luwe. Jadi wilayahnya ini kolbu. Kesimpulan, jangan menyemati satu hak yang bukan miliknya. Milik orang diakui saja, pasti orang merasa yaitu
yang diakuinya tidak mau, apalagi miliknya Allah diakui. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Makanya jangan merasa memiliki, tetapi merasalah memiliki sampai dititipi. Itu kan gak podo sih. Kalimat aktif dengan kalimat kita itu ndak aktif. Yang aktif itu Allah. Kita ini pasif. Merasa dititipi dunia, dititipi ilmu, dititipi. Kembalikan kepada pemilik. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ono kiai, penceramah, ustad, profesor, banda gak muni ayat iki subuh. Ini ucapannya malaikat. Ditanya Allah, "Hei malaikat, sebutlah apa yang saya tanya." Jawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Saya bisa menjawab hanya sebatas yang saya ketahui." Jenenge gak kebat keliwat. Erwani sampeyan ya mohon maaf. Saya belum membaca literasi seperti itu. Mungkin juga benar. Gak wani jawab. Makanya orang arif itu ketika dilempar pertanyaan mesti dilemparkan ke orang lain. Ojo takon aku gak iso, iku lho sing iso. Tanyalah kepada aku, pasti aku jawab. Sombong, betul? Kenapa ngaji hikam nggak dibuka tanya jawab? Ada yang masuk dari 7 masjid sudah ada yang yai dengan paringi buka tanya jawab. Kapan hari dulu itu Pak Rizwan pernah membuat. Ternyata pertanyaan itu ada 2, satu asli bertanya, nggak ngerti cek. Kedua, apa? Berarti sampai ngetes aku Nek kula kiai dites jamaah ngerti. Nek tawali apa ya? Aku ngetes sampean ya apa ya? Makanya orang cirinya hatinya belum bersih, selalu melihat kekurangan orang lain. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang pernah yaitu mengajar di Masjidil Haram, mengatakan semakin makrifat seseorang kepada Allah, maka melihat orang lain yang tampak kelebihannya, kebaikannya, melihat dirinya yang tampak kekurangannya dan kesalahannya. Jadi wong makrifat itu duduk pamer pinter, mengakui pintere wong, merendahkan pintere awake. Kon gak ngerti ya, ngaku ki profesor, lu kata mulai. Orang memamerkan apa yang dimiliki itu gak akan kenal Allah. Karena apa? Sifatnya Allah dicuri, kesempurnaannya dianggap seperti Tuhan, ndak bisa. Wong turu wis gak kena takoni, semaput tambah nemen. Itu angkanya apa? Bahwa kita ini disemati sifat keterbatasan. Maka sadarlah penghambaan. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, aku butuh izinmu ya Allah. Ya Allah, aku butuh rahmatmu ya Allah. Mengakui. Ini loh. Ngaji beningno. Cakap Al-Fatihah. Saya tadi ngomong khawatir nanti ada yang penasaran. Imam Ghazali mengatakan ada 4 nafsu dalam diri manusia. 1 rububiyah, kedua syaitania, ketiga bahimiyah. Nafsu ini setan, hewan. Orang yang hidup tidak pernah puas, selalu kurang. Itu manusia setengah hewan. Nomor 4, nafsu ganas. Lalu muncul perilaku. Dia gembira kalau orang lain susah. Ada istilah, jangan kau bangun kebahagiaan di atas penderitaan. Pamer donya ndok ngarepe wong miskin, melukai hatinya orang miskin. Pamer kepandaian di depan orang bodoh, melukai hatinya orang bodoh. Pamer kekuasaan di depan orang yang tidak punya pengaruh, melukai hatinya orang bodoh. Kata melukai ini cacat. Cacat itu yang paling ekstrim, cacat hati. Cacatnya tangan bisa dibawa ke dokter diobati, cacatnya hati sulit.
Maka jangan gampang-gampang menusuk hatinya orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal. Donga niku dielmoni. Pun Al-Fatihah. Mari kita baca Hizib Kafi. Saya ngaji sekarang untuk istighfarnya sudah saya robah karena sudah sering. Hizib ini kata guru saya, pasukan ini, pasukan ghaib batin akan menjadikan hidup itu oleh Allah dijadikan tenang, sakinatul qalbu, yaitu segala urusan hidup dicukupi Allah. Yang puncaknya kepuasan hidup itu hati yang sudah mapan dan hati yang sudah tenang bersama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah Allahul qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya